Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebatku dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Ibu Haryanti dalam mata pelajaran biologi pada program Belajar Bersama Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai siklus Krebs dan transport elektron. Ini merupakan materi esensial pada materi metabolisme dan merupakan materi lanjutan dari materi minggu lalu yang telah disampaikan oleh rekan saya mengenai respirasi aerob. Nah, oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah setelah pembelajaran, anak-anakku diharapkan dapat menjelaskan tahapan-tahapan respirasi aerob, khususnya mengenai siklus Krebs dan transport elektron. Oke, bagaimana? Sudah siap belajar mengenai siklus Krebs dan transport elektron? Jika sudah siap, ikuti penjelasan berikut. Nah, seperti anak-anakku ketahui, bahwa di metabolisme itu dibedakan atas dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Khusus untuk katabolisme atau proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, sebagai contoh di sini adalah katabolisme glukosa. Itu dapat dilakukan dengan membutuhkan oksigen dan tidak membutuhkan oksigen. Nah, sebagai contoh untuk membutuhkan oksigen yaitu respirasi aerob. Di mana respirasi aerob, rumus untuk senyawanya yaitu 1 molekul glukosa itu bereaksi dengan 6 molekul oksigen, dihasilkan 6 molekul CO2, kemudian 6 air atau 6 H2O, dan 38 ATP. Nah, dari mana diperoleh 38 ATP? Nah, inilah yang akan kita bahas dalam tahapan-tahapan pada respirasi aerob. Di mana anak-anakku sudah ketahui bahwa tahapan respirasi aerob itu berlangsung dalam 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Nah, untuk glikolisis itu berlangsung di sitoplasma, sedangkan dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, transport elektron itu masing-masing berlangsung di bagian mitokondria. Nah, glikolisis dan dekarboksilasi anak-anakku sudah dijelaskan minggu lalu oleh rekan saya, tetapi Ibu akan review sedikit mengenai apa yang dihasilkan dari proses glikolisis dan dekarboksilasi. Nah, glikolisis yaitu proses oksidasi untuk memecah 1 molekul glukosa yang berkarbon 6 dipecah menjadi 2 asam pirufat yaitu molekul yang berkarbon 3. Dari hasil ini dihasilkan 2 ATP, 2 H2O, dan 2 NADH. Nah, untuk dekarboksilasi oksidatif sendiri, asam pirufat yang dari glikolisis itu masuk ke dekarboksilasi oksidatif, kemudian diubah
menjadi 2-asetil koenzim A, yaitu molekul yang berkarbon 2, kemudian 2CO2 dan 2NADH atau nikotiamin adenin dinukleotida hidrogen. Nah, 2-asetil koenzim inilah yang merupakan molekul berkarbon 2 yang masuk ke tahap selanjutnya, yaitu masuk ke tahap siklus Krebs. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sekarang, siklus Krebs itu biasa disebut juga sebagai siklus asam sitrat. Mengapa demikian? Karena produk pertama yang dihasilkan pada siklus Krebs yaitu asam sitrat. Sedangkan siklus Krebs berasal dari nama penggagasnya, yaitu seorang ilmuwan bernama Sir Hans Adolf Krebs. Kemudian terjadi di bagian matriks mitokondria, yaitu di bagian sini yang berwarna pink ini adalah bagian matriks mitokondria. Kemudian siklus Krebs ini merupakan siklus oksidasi asam sitrat untuk memproduksi pembawa elektron, dalam hal ini NADH dan FHD-H2 atau flavin adenin dinukleotida hidrogen. Kemudian pada siklus Krebs itu berlangsung 8 tahap, yaitu CSFMO yang biasa Ibu singkat berasal dari kata sitrat, isositrat, alfa ketoglutarat, suksinil koenzim A, suksinat, fumarat, malat, dan oksaloasetat. Nah, untuk lebih rinci mengenai 8 tahap ini, silakan anak-anakku perhatikan siklus berikut. Siklus Krebs itu dimulai saat asetil koenzim A yang berkarbon 2 itu masuk ke bagian matriks mitokondria bertemu dengan senyawa yang berkarbon 4 membentuk sitrat yang merupakan senyawa yang berkarbon 6. Nah, pertemuan asetil koenzim A dan oksaloasetat itu dilakukan oleh enzim yang bernama sitrat sintase. Pada proses ini terjadi juga pelepasan koenzim A keluar dari siklus Krebs. Tahap selanjutnya, sitrat akan bertemu dengan enzim yang bernama alsonitase, membentuk molekul yang berkarbon 6. Kemudian pada proses ini di mana enzim ini menyebabkan terlepasnya 1 ion hidrogen dan 2 ion oksigen yang dikeluarkan dalam bentuk air atau H2O. Kemudian karena adanya perubahan struktur sehingga namanya juga berubah menjadi isositrat. Tahap selanjutnya, isositrat bertemu dengan enzim isositrat dehidrogenase, di mana enzim ini menyebabkan pemutusan 1H+ di isositrat yang ditangkap oleh NAD+ dan nantinya dikeluarkan dalam bentuk NADH. Selain itu, enzim ini juga melakukan satu pemutusan rantai karbon 1 yang dikeluarkan dalam bentuk CO2. Karena adanya perubahan struktur sehingga namanya juga berubah menjadi alfa ketoglutarat yang hanya memiliki 5 karbon karena sudah dilepas 1 karbon oleh isositrat dehidrogenase. Tahap selanjutnya, alfa ketoglutarat itu akan bertemu dengan enzim ketoglutarat alfa dehidrogenase. Nah, seperti di atas, fungsi daripada enzim ini adalah memutus 1 ion H+ yang ada di alfa ketoglutarat yang nantinya ditangkap oleh NAD+ yang dikeluarkan dalam bentuk NADH. Nah, kekosongan H+ akan diisi oleh koenzim A. Kemudian enzim ini juga menyebabkan pemutusan 1 molekul karbon yang dikeluarkan dalam bentuk CO2. Karena adanya perubahan struktur sehingga namanya juga berubah menjadi suksinil koenzim A yang kini hanya memiliki 4 atom karbon karena di atas sudah diputus 1 gugus karbonnya. Tahap selanjutnya, suksinil koenzim A akan bertemu dengan enzim suksinil koenzim A sintetase. Enzim ini menyebabkan terjadinya pelepasan koenzim A, kemudian terjadinya pengikatan adenosin difosfat. ADP ini memiliki 2 gugus fosfat, kemudian mengikat 1 gugus fosfat bebas dan akan diubah menjadi ATP, yaitu adenosin trifosfat yang sudah memiliki 3 gugus fosfat. Karena ada perubahan struktur, berubah juga namanya menjadi
suksinat yang tetap memiliki 4 atom karbon. Nah, tahap selanjutnya, suksinat bertemu dengan enzim suksinat dehidrogenase. Kemudian pada proses ini terjadi pelepasan 1H+. Jadi kita lihat ya nak, kalau misalnya terdapat enzim dehidrogenase, berarti enzim ini berfungsi untuk memutus 1H+. Nah, 1H+-nya ini ditangkap oleh FHD, dikeluarkanlah dalam bentuk FHDH2. Karena adanya perubahan struktur sehingga namanya berubah menjadi fumarat. Dari fumarat ketemu dengan enzim fumarase. Nah, pada proses ini terjadi penggabungan air di dalam mitokondria. Kemudian di sini tidak terjadi perubahan struktur tetapi terjadi perubahan gugus sehingga dia berubah menjadi malat. Nah, proses yang terakhir atau tahapan yang terakhir adalah malat bertemu dengan enzim malat dehidrogenase. Seperti biasa, enzim ini berfungsi untuk melepas satu ion H+ yang ditangkap oleh NAD+, dikeluarkan dalam bentuk NADH. Kemudian terbentuklah oksaloasetat. Nah, oksaloasetat inilah yang akan bertemu kembali dengan asetil koenzim A baru yang dihasilkan dari dekarboksilasi oksidatif yang merupakan proses sebelumnya. Kemudian, sekarang kita akan review hasil yang diperoleh dari siklus Krebs. Nah, di sini ada CO2, ada NADH, FHDH2, dan juga ATP. Sekarang kita hitung ya, berapa jumlah ATP, kemudian berapa jumlah CO2 dan H2O yang dihasilkan. Nah, sekarang kita hitung sama-sama. Di sini ada 2 air H2O, kemudian di sini ada CO2, sini 1, kemudian ada 2 kali dihasilkan CO2, kemudian dihasilkan juga NADH 1, 2, jadi ini ada 1, 2, kemudian di sini ada juga dihasilkan, berarti ada 3 NADH, kemudian selain itu ada dihasilkan FHDH2 sebanyak 1 kali, dan di sini terjadi 1 kali fosforilasi oksidatif tingkat substrat sehingga dihasilkan 1 ATP. Nah, sekarang kita akan review hasilnya. Berarti tadi ada dihasilkan di sini ada CO2 ada 2, NADH ada 3, FHDH2 1, ATP 1. Nah, ini untuk berlaku 1 asetil koenzim A. Nah, sedangkan untuk di dalam siklus Krebs yang diubah itu adalah 2 asetil koenzim A. Sehingga hasilnya tinggal dikalikan 2, hasil total akhirnya adalah CO2 4 molekul, NADH 6 molekul, FHDH2 2 molekul, dan ATP 2 molekul. Berarti tahap pada produk siklus Krebs dihasilkan NADH 6 molekul, FHDH2 2 molekul, CO2 4 molekul, kemudian air tidak ada, dan dihasilkan 2 ATP pada proses fosforilasi tingkat substrat. Kemudian kita masuk ke tahap terakhir daripada respirasi aerob, yaitu tahap keempat adalah transport elektron. Nah, transport elektron itu sering juga disebut sebagai fosforilasi oksidatif. Ini terjadi di bagian membran dalam mitokondria, yaitu khususnya di bagian krista. Ini adalah membran luar, yang di dalam ini adalah membran dalam. Inilah tempat terjadinya proses transport elektron. Kemudian fungsinya untuk mengubah molekul NADH dan FHDH2 dari proses respirasi sebelumnya menjadi energi, yaitu dalam bentuk ATP. Nah, sekarang timbul pertanyaan, mengapa NADH kemudian FHDH2 perlu diubah menjadi ATP? Jawabannya adalah NADH dan FHDH2 itu membawa energi yang cukup tinggi berupa elektron. Hanya saja dalam tubuh kita tidak bisa digunakan. Mengapa? Karena tubuh kita hanya menggunakan energi dalam bentuk ATP. Nah, sebagai contoh perumpamaan, ada aku mau keluar negeri, bawa uang rupiah, kemudian mau belanja misalnya di Amerika. Tentu saja uang rupiahnya tidak dapat digunakan, perlu ditukar ke mata uang yang ada di Amerika. Begitu juga di dalam tubuh, NADH dan FHDH2
perlu diubah menjadi ATP sehingga dapat digunakan, dan pengubahannya ini di dalam proses transport elektron. Oke, baik, sekarang kita akan lihat proses untuk transfer elektronnya itu seperti apa. Nah, pada proses ini FHDH2 ternyata pengubahan jalurnya itu ada sedikit perbedaan antara NADH dan FHDH2. Sekarang kita lihat dulu pertama NADH. NADH saat masuk ke dalam membran dalam mitokondria, di sini akan bertemu dengan bermacam-macam protein. Kita sebut saja ya, kompleks protein 1, 2, 3, 4. Kemudian terdapat juga protein yang bersifat aktif. Ini disebut sebagai protein carrier. Ada ubiquinon dan ada sitokrom C. Sekarang kita lihat. NADH pada saat masuk di krista itu langsung masuk menempati protein kompleks 1. Dari protein kompleks 1, NADH akan melepaskan 2 elektron. Nah, 2 elektron ini memiliki energi yang cukup tinggi. Kemudian karena adanya energi selalu mendorong untuk keluar, akhirnya dia dikeluarkan dari kompleks protein 1. Bersamaan itu pula dilakukan pompa ion hidrogen sebanyak 1. Kemudian 2 elektron tadi akan dijemput oleh protein carrier yang disebut sebagai ubiquinon. Kemudian dimasukkan ke kompleks protein 3. Nah, sekarang mengapa tidak masuk ke kompleks protein 2? Kenapa langsung ke 3? Alasannya karena pada kompleks protein 2 ini merupakan tempat daripada FHDH2. Nah, dari kompleks protein 3, 2 elektron tadi masih tetap ingin keluar. Mengapa? Karena dia punya energi yang cukup tinggi. Dikeluarkanlah 2 elektron tadi. Bersamaan dikeluarkan terjadi juga 1 pompa ion hidrogen di bagian kompleks ketiga. Kemudian 2 elektron tadi yang keluar dijemput oleh protein carrier yang bernama sitokrom C. Kemudian diangkut satu-satu pindah ke kompleks protein yang keempat. Nah, sekarang di kompleks protein yang keempat dia juga ingin keluar, tetapi tidak bisa dikeluarkan menuju ke ATP sintase. Alasannya karena untuk menuju ke ATP sintase itu harus butuh 4 elektron. Sedangkan ini masih 2 elektron. Caranya bagaimana supaya pindah? Nah, dengan cara menunggu proses pemindahan FHDH2. Sekarang kita lihat FHDH2. FHDH2 mengeluarkan 2 elektron juga. Kemudian dikeluarkan karena dia punya energi yang cukup tinggi, dikeluarkan juga dijemput oleh ubiquinon. Kemudian dipindahkan ke kompleks protein 3. Hanya saja untuk di kompleks protein 2 ini ada perbedaan dengan kompleks protein yang lain. Karena di kompleks protein 2 itu tidak bisa mengeluarkan pompa hidrogen. Sehingga di sini tidak ada dikeluarkan, langsung masuk ke 3. Dari ketiga keluar juga melakukan 1 kali pompa ion hidrogen. Dari keempat, kemudian bersamaan dengan NADH keluar memompa 1 ion hidrogen. Kemudian masuk ke ATP sintase. Dari ATP sintase, ion H+ tadi akan menyebabkan pengikatan ADP mengikat 1 gugus fosfat untuk membentuk 1 ATP. Kemudian di transfer elektron keempat, di sini terjadi akseptor elektron terakhir yaitu oksigen sehingga dibentuk menjadi H2O. Oleh karena itu pada respirasi aerob itu merupakan respirasi yang membutuhkan elektron. Nah, sekarang kita akan lihat berapakah jumlah ATP atau energi yang dihasilkan pada proses transport elektron. Nah, tadi sudah kita lihat ya bahwa untuk satu kali berpindah pada transport elektron itu dibutuhkan pada saat berpindah dia melakukan 3 kali pompa ion hidrogen. Untuk FHDH2 hanya melakukan pompa sebanyak 2 kali. Berarti untuk NADH dia mampu melakukan pompa sebanyak 3 kali. FHDH2 mampu melakukan pompa elektron sebanyak 2 kali. Karena di kompleks 2 tidak dapat melakukan pompa ion hidrogen. Berarti 1 NADH 3H+, 1
satu NADH mampu menghasilkan 3 ATP. Karena 1H+ itu mampu memompa atau setara dengan pembentukan 1 ATP. Sehingga 1 NADH itu ekuivalen dengan 3 ATP. Nah, sekarang bagaimana dengan FHDH2? FHDH2 melakukan 2 kali pompa ion hidrogen pada saat perpindahannya. Kemudian 1 ion hidrogen itu setara dengan 1 ATP. Sehingga jika melakukan 2 kali pompa ion hidrogen berarti dia menghasilkan 2 ATP. Berarti 1 FHDH2 menghasilkan 2 ATP. Nah, sekarang untuk hasilnya seperti ini. Untuk totalnya sekarang kita hitung berapakah total ATP yang dihasilkan. Nah, di glikolisis itu dihasilkan 2 ATP. Berarti 2 tinggal dikalikan saja 3. Tadi kan 1 NADH setara dengan 3 ATP. Berarti dia 6 ATP. Di dekarboksilasi oksidatif kemudian dia menghasilkan 2 NADH. Berarti tinggal dikalikan 3 saja. Berarti ini dikali 3 yaitu 3 ATP, hasilnya 6. Ini juga dikali 3, hasilnya 6. Nah, untuk di siklus Krebs ada 6 NADH, berarti tinggal dikali 3, hasilnya 18. Sedangkan FHDH2 itu setara dengan 2 ATP, berarti tinggal dikali 2, hasilnya 4. Total 6 ditambah 6 ditambah 18 ditambah 4, jadi dari fosforilasi oksidatif atau tahap keempat ada dihasilkan 34 ATP. Sedangkan pada secara langsung atau fosforilasi tingkat substrat di glikolisis dihasilkan 2 ATP, sebenarnya ada 4, tetapi 2 yang dipergunakan sehingga totalnya tersisa 2. Kemudian di siklus Krebs terjadi juga 1 kali fosforilasi oksidatif tingkat substrat menghasilkan 2 ATP. Berarti yang secara langsung atau fosforilasi tingkat substrat menghasilkan 4 ATP. Sehingga totalnya adalah 38 ATP. Nah, kadang ada juga yang menuliskan referensi ada 36 ATP. 36 ini ternyata adalah ATP bersih. Karena pada saat glikolisis menuju ke siklus Krebs atau menuju ke dekarboksilasi oksidatif itu dari sitoplasma menuju ke mitokondria. Nah, dari sini karena ada perpindahan tempat berarti butuh energi. Energi yang dibutuhkan 2 ATP. Sehingga 38 ATP itu dikurangkan dengan 2 untuk hasil ATP yang digunakan berarti tinggal 36 ATP yang merupakan ATP bersih. Nah, sekarang H2O. Berapa H2O yang dihasilkan atau air? Ingat ya, untuk membentuk satu H2O itu diperlukan 2 elektron untuk menstabilkan. Ini jadi untuk membentuk satu molekul H2O dibutuhkan 2 elektron. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa NADH itu mampu mengeluarkan 2 elektron. FHDH juga mampu mengeluarkan 2 elektron. Sekarang kita hitung. Ada 10 NADH pada proses respirasi aerob, yaitu dari glikolisis, dekarboksilasi, dan siklus Krebs. Berarti tinggal dikalikan 2 saja. Totalnya adalah 20 elektron. Di FHDH ada 2, berarti tinggal dikalikan 2, 4. Total elektron adalah 24 elektron. Sehingga total untuk air yang dibentuk adalah 24 elektron, itu tinggal untuk satu H2O itu stabil 2 elektron, sehingga ini ada 12 molekul air yang dapat dihasilkan. Sehingga total untuk ditransfer produk transfer elektron ada NADH tidak ada, justru ini yang diubah ya. Kemudian CO2 tidak ada, air ada 12 molekul, kemudian ATP ada 34 ATP. Nah, sekarang kita coba untuk latihan soal dulu untuk soal UTBK, yaitu ketika Daur Krebs telah menyelesaikan 4 putaran, berarti CO2 yang dibebaskan ada sebanyak berapa? Nah, sekarang kita lihat kata kunci dari soal ini adalah Daur Krebs 4 putaran. Berarti 1 putaran tadi sudah Ibu jelaskan bahwa ada yang dibentuk itu pada saat siklus Krebs, yaitu sebanyak
sebanyak 2. Ini sebanyak 2 CO2, berarti untuk 4 putaran. Nah, ini ada sebanyak 2 yang dihasilkan pada siklus Krebs untuk 1 asetil koenzim A. Berarti untuk 1 putaran atau 1 siklus, berarti di sini ditanyakan ada 4 putaran. Berarti ini tinggal dikalikan 4. 2 dikali 4 putaran berarti ada 8. Berarti jawabannya di sini ada 8 molekul. Baik, soal yang terakhir kita bahas ya. Sekarang perhatikan pada tabel berikut. Jumlah ATP yang dihasilkan oleh fosforilasi oksidatif organisme X adalah, sekarang kita lihat adalah kata kunci daripada di soal ini, yaitu fosforilasi oksidatif. Berarti fosforilasi oksidatif, berarti yang ditanyakan itu adalah proses yang keempat, yaitu mengubah NADH dan FADH2 menjadi ATP. Berarti kalau ini kita fokus ke sini. Kita fokus ke sini. Kalau ini adalah fosforilasi tingkat substrat. Berarti bukan yang ini ditanyakan. Yang ditanyakan adalah ATP dari NADH dan FADH2. Nah, sekarang di sini ada 2 NADH. Nah, 1 NADH itu setara dengan 3 ATP. Berarti 2 dikalikan 3 sama dengan 6 ATP. Nah, ini juga di dekarboksilasi ada 2 NADH-nya. Sisa dikali 3 berarti ada 6 ATP. Kemudian di sini ada 5. Ya, tinggal dikali 3 saja berarti 15 ATP. Nah, sekarang di sini ada 2 FADH. Bukan dikali 3 ya. Dikali berapa? Betul, dikali 2. Karena 1 FHDH2 itu setara dengan 2 ATP. Berarti di sini tinggal dikalikan saja 2 sama dengan 4 ATP. Sehingga total yang dihasilkan adalah 31 ATP. Nah, anak-anakku dari pertanyaan tadi yang jika menjawab benar Ibu kasih smile-nya, kemudian Ibu kasih ini untuk anak-anakku yang masih belum bisa atau masih kurang tepat dalam menjawab, silahkan untuk belajar kembali. Ya, kesimpulannya adalah di glikolisis dihasilkan 2 NADH, kemudian 2 H2O dan 2 ATP. Sedangkan di dekarboksilasi itu dihasilkan 2 NADH dan 2 CO2. Siklus Krebs ada 6 NADH, 2 FHDH2, 4 CO2, dan 2 ATP. Kemudian transport elektron ada air 12 molekul dan ATP 34. Berarti total yang dihasilkan selama respirasi aerob adalah 10 NADH, 2 FHDH2, 6 CO2, 14 molekul air, sehingga total yang dihasilkan energi adalah 38 ATP. Baiklah anak-anakku, itu tadi materi mengenai siklus Krebs dan transport elektron. Anak-anakku jika ingin mengakses materi tadi dan menyelesaikan soal-soal latihan UTBK, silahkan di-scan barcode dengan mengakses link berikut. Nah, ini akan terhubung dengan web untuk pembelajaran biologi. Oke, akhir kata Ibu akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar bersama Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.